Kami menghimbau untuk seluruh jamaah yang ada di masjid untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja Darussalam 106,7 FM dimanapun berada, sebentar lagi kita akan menyimak kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Rahmat Hidayat Samsul Rizal LCMA dengan tema kita hari ini, ketika kita kehilangan figur. Kajian kitab Nurul Yakin fi Syira Sayyidil Mursalin. Dengan kajian ini diselenggarakan dari Masjid At-Tauhid Komplek Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Dan juga kami membuka sesi tanya jawab untuk seluruh para pendengar kajian hari ini. Bagi yang ingin bertanya, silakan untuk menulis pertanyaannya di kolom komentar. Mari kita simak apa yang akan disampaikan, dan semoga ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan para kaum muslimin lainnya. Tafadhol masyhur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Ikhwani wa akhawati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang pertama, kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Mengawali kajian kita di kesempatan maghrib ini, kita ingin mengingat-ingat dan menyebutkan satu cerita yang mungkin sudah sering didengar oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Cerita ini disebutkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitabnya Ats-Tsiqat, halaman ke-5, di terjemah nomor 3560. Beliau menyebutkan cerita tentang seorang muridnya Abdullah bin Abbas yang bernama Abu Kilabah, Abdullah bin Zaid al-Jurmi rahimahullahu ta'ala. Cerita aneh tapi nyata. Cerita ini bisa kita jadikan pelajaran, hadirin. Bagaimana seorang Abu Kilabah menghadapi kehidupannya dengan rasa syukur walaupun Allah Subhanahu wa taala berikan ujian yang bertubi-tubi kepada orang ini. Cerita ini disebutkan oleh Abdullah bin Muhammad. Beliau berkata, "Kharajtu ila sahilil bahri murabitan wa kana rabituna yawma idzin arisha Misr." Kata Abdullah bin Muhammad, aku keluar ke daerah Mesir sana untuk menjaga benteng pertahanan kaum muslimin. Ketika itu aku mendapatkan ada satu kemah, satu tempat tinggal yang di dalamnya ada seorang laki-laki yang sudah kehilangan dua tangannya, sudah kehilangan dua kakinya, dan memiliki penglihatan serta pendengaran tapi nggak begitu jelas.
Kemudian ditambah lagi wa ma lahu min jarihatin tanfa'uhu illa lisanuhu. Enggak ada anggota tubuhnya yang berfungsi kecuali lisannya, kecuali lidahnya. Jadi semua anggota badannya itu enggak berfungsi total, hadirin. Yang berfungsi hanya lisan ataupun lidahnya. Wa huwa yaqul, dan orang ini berkata, Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi'u bihi syukra ni'matika allati an'amta biha alayya wa faddaltani ala kathirin mimman khalaqta tafdila. Ini yang enggak memiliki organ tubuh yang bermanfaat kecuali lidahnya, kecuali lisannya, ia mengucapkan, ya Allah, bantulah aku, tunjukkanlah aku agar aku bisa memujimu. Dengan pujian itu aku mensyukuri nikmat yang engkau berikan kepadaku, karena engkau telah memilih aku di antara miliaran makhlukmu. Maka kata Abdullah ibnu Muhammad, demi Allah, aku akan datangi laki-laki ini, aku akan datangi orang ini, dan aku akan bertanya, sebenarnya nikmat apa yang Allah berikan kepada orang ini? Kekhususan apa yang Allah berikan kepada orang ini sehingga beliau merasa dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah hal tersebut berupa pemahaman yang ia miliki, atau ilmu, atau ilham? Kemudian Abdullah ibnu Muhammad mendatangi orang ini yang berada di tenda ini. Fasallamtu alaihi, aku mengucapkan salam. Kemudian aku bertanya, wahai hamba Allah, engkau selalu mengulang-ulang kalimat tadi, Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi'u bihi syukra ni'matika allati an'amta biha alayya wa faddaltani ala kathirin mimman khalaqta tafdila. Fa ayyu ni'matin min ni'amillahi alayka tahmaduh. Sebenarnya nikmat apa yang engkau syukuri dan engkau puji Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat tersebut? Karena Abdullah ibnu Muhammad merasa ia tidak memiliki nikmat sama sekali. Semua anggota badannya, dua tangannya, dua kakinya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyu fadilatin tafaddala biha alaika tashkuruh. Dan keistimewaan apa yang engkau merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkanmu di antara miliaran makhluknya? Apa jawaban orang ini, hadirin? Wallahi law arsala as-samaa'a 'alayya naran fa ahraqatni wa amara al-jibala fadammaratni wa amara al-bihara fagharragatni wa amara al-arda fabala'atni mazdadtu li rabbi illa syukran lima an'ama 'alayya min lisani. Hadirin, kata orang ini yang enggak punya dua tangan, yang enggak punya dua kaki, yang punya penglihatan tapi rabun, punya pendengaran pun agak sedikit tuli. Kata dia, kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan api, maka pasti aku akan terbakar dengan api tersebut, enggak bisa lari. Dan kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala utus kepadaku air laut, pasti air laut tersebut sudah menenggelamkanku, enggak bisa lari. Dan kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala mau memerintahkan bumi untuk menenggelamkanku, demi Allah, aku tidak akan menambah ataupun mengurangi, kecuali aku akan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya yang telah Ia berikan.
Kata Abdullah ibnu Muhammad, oke, tapi nikmat apa yang Allah berikan kepadamu? Hadirin, kata orang ini, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan aku lisan yang selalu mengucapkan doa tadi? Subhanallah. Bagaimana seorang Abu Kilabah menilai bahwasannya lisan yang selalu bersyukur itu merupakan kenikmatan yang begitu sangat istimewa, hadirin. Lantas setelah cerita ini, aku kehilangan anakku, kata orang ini. Sudah 3 hari anakku hilang. Anakku yang selalu mengambilkanku air wudhu kalau mau sholat. Kalau seandainya aku mau makan, itu anakkulah yang memberikanku makan, menyuapiku. Sudah 3 hari orang ini tidak makan. Fatahassas li. Maka tolong carikan anakku. Maka Abdullah ibnu Muhammad pun keliling-keliling. Ternyata ketika ia keliling, ia mendapatkan anaknya sudah tewas dimakan binatang buas, hadirin. Kata Abdullah ibnu Muhammad, bagaimana cara aku menghibur orang ini? Sudah diberikan ujian yang dahsyat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditambah lagi harus kehilangan anaknya. Maka terpintas di pikiranku untuk menghibur orang ini dengan cerita Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Ayyub, hadirin. Maka ketika ia sampai kembali ke kemah tadi dan mengucapkan salam kembali, ia balik bertanya, bukankah engkau tadi orang yang aku minta tolong untuk mencarikan anakku? Lantas Abdullah ibnu Muhammad menghibur orang ini. Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih memuliakan engkau atau lebih memuliakan Nabi Ayyub? Mana yang lebih mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Engkau apa Nabi Ayyub? Lantas orang ini menjawab, jelas Nabi Ayyub, pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ia balik bertanya, apakah engkau merasa bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian yang bertubi-tubi kepada Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam? Allah subhanahu wa ta'ala mengutus air hujan. Dengan air hujan tersebut, hujan bandang, dengan hujan tersebut harta yang dimiliki oleh Nabi Ayyub ludes, hadirin. Kaifa wajadahu? Kemudian bagaimana reaksi Nabi Ayyub ketika kehilangan hartanya tersebut? Wajadahu sabiran syakiran. Sabar, tapi bukan hanya sabar, hadirin. Ia pun bersyukur terhadap hal ini. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tambah lagi ujian yang lain. Ketika makan malam, Allah subhanahu wa ta'ala robohkan bangunan yang ditempati oleh Nabi Ayyub beserta semua anaknya, dan anaknya pun meninggal pada satu waktu. Ditanya lagi, bagaimana reaksinya Nabi Ayyub? Wajadahu sabiran syakiran. Nabi Ayyub kembali sabar dan kembali bersyukur, hadirin. Kemudian ditambah lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ujian yang lain. Diberi penyakit kulit. Sehingga dengan penyakit tersebut, orang-orang yang tercinta, istrinya, itu lari dari Nabi Ayyub. Kaifa wajadahu? Wajadahu sabiran syakiran hamidan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian yang bertubi-tubi, hadirin. Akan tetapi Nabi Ayyub masih bersabar, masih bersyukur, dan masih memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas ujian-ujian tersebut.
Lantas Abdullah ibnu Muhammad pun langsung berkata, anakmu sudah meninggal dimakan binatang buas. Apa jawaban orang ini hadirin? Kata orang ini, alhamdulillah alladzi lam yakhluq min dzurriyyati khalqan ya'sihi fayu'adzibahu bin nar. Segala puji milik Allah. Subhanallah. Diberikan ujian yang bertubi-tubi tapi masih sempat mengucapkan alhamdulillah. Kemudian setelah selesai mengucapkan itu dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, orang ini pun meninggal. Kata Abdullah ibnu Muhammad, ujianku nambah besar lagi nih. Kalau seandainya aku tinggalkan orang ini tergeletak begitu saja, maka pasti ia akan dimakan binatang buas. Maka Abdullah ibnu Muhammad pun mengkafani orang ini. Kemudian ia pun nangis. Ketika ia sedang duduk menanti mungkin ada orang-orang yang lewat, ada 4 orang yang lewat. Kemudian mereka pun bertanya kepada Abdullah ibnu Muhammad, ma haluka wa ma qissatuka? Faqasastu alaihim qissati wa qissatahu. Apa gerangan? Kenapa kok engkau terduduk nangis seperti ini? Maka Abdullah ibnu Muhammad menceritakan dari awal sampai akhir. Kemudian mereka meminta agar Abdullah ibnu Muhammad membuka wajah dari mayat tersebut. Siapa tahu kita mengetahui orang ini. Setelah dibuka hadirin, fankabbal qaumu alaihi yuqabbiluna ainaihi marratan wa yadaihi ukhra. Maka 4 orang tadi kaget. Mereka pun langsung mencium kedua matanya, dahinya, dan mencium tangannya. Dan mereka berkata, bi abi, demi Allah, ainun talama ghaddat an maharimillah. Demi Allah, orang ini jauh dari yang namanya maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering sholat malam ketika manusia tidur. Kemudian Abdullah ibnu Muhammad bertanya kepada 4 orang laki-laki tersebut, siapa jenazah ini? Kata mereka, inilah yang namanya Abu Kilabah, sahibu Ibni Abbas, muridnya Abdullah ibnu Abbas. Kana syadidal hubbi lillahi walin nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta kepada Allah dan orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah dikuburkan hadirin, Abdullah ibnu Muhammad pun melihat di mimpinya ada seseorang berada di surga mengenakan pakaian dari pakaian surga, dan dia mengulang-ulang wahyu Allah, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian karena sebab kesabaran kalian. Kemudian aku bertanya kepada orang ini, bukankah engkau orang yang aku carikan anaknya? Betul. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perbuat untukmu? Kata Abu Kilabah, inna lillahi darajatin la tunalu illa bis sabri indal bala. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki derajat-derajat. Kita ini akan berada di antara derajat-derajat.
Ada yang derajatnya lebih atas, ada yang derajatnya lebih bawah, tergantung kesabaran kita ketika kita menghadapi ujian. Dan tergantung rasa syukur kita ketika kita menghadapi kelapangan hidup. Ma'a khasyatillahi azza wa jal fis sirri wal alaniyah. Tentunya dengan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik ketika sendirian atau ketika dalam keadaan ramai-ramai, khalayak ramai. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagaimana mungkin cerita tadi mungkin hampir sama dengan apa yang sedang kita hadapi pada saat sekarang-sekarang ini. Ada di antara kita yang mungkin kehilangan pekerjaannya, di PHK, atau mungkin omsetnya berkurang, atau mungkin sampai menjual rumahnya dan ngontrak. Ketahuilah hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, rumahmu yang kecil dan ngontrak itu andai-andai keinginan orang-orang yang gak punya rumah, keinginan orang-orang yang tidurnya di pasar, tidurnya di bawah jembatan, itu mereka ingin punya rumah walaupun rumah mereka ngontrak. Anakmu yang mungkin sering membuat gaduh ketika engkau istirahat, itu andai-andai dan keinginan pasangan suami istri yang mandul. Kemudian pekerjaanmu yang seabrek, pekerjaanmu yang banyak, pekerjaan kita yang mungkin menumpuk di kantor, itu harapan bagi orang-orang yang dipecat. Maka jangan lewati setiap langkah kita, walaupun harta yang kita miliki sedikit, walaupun mungkin kita hanya bisa makan pada kesempatan ini 1 hari 3 kali, itu udah wah banget hadirin. Dengan kesehatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, maka jangan sekali-kali lupa Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu puji Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada kita. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mentaati Rasulnya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan kita untuk mencintai beliau, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan kita untuk mengambil figur dari keseharian beliau. Bagaimana mungkin kalau seandainya kita ingin mencintai beliau, ingin mentaati beliau, ingin mengambil figur dari beliau, kalau seandainya kita enggak mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mustahil hadirin. Ketika kita mengenal sosok beliau dengan duduk mendengarkan cerita-cerita biografi beliau, bagaimana beliau sebelum bi'tsah, sebelum diutus, bagaimana beliau ketika yatim, bagaimana beliau ketika sakit dan yang lainnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah, suri teladan, figur emas bagi umatnya. Hari-harinya itu enggak terlewati sia-sia. Semua sisi hidupnya itu merupakan figur bagi kita. Figur bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dalam keadaan yatim. Bagaimana pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang bapak, sebaik-baik bapak untuk anak-anaknya. Bagaimana pula ketika beliau menjadi sebaik-baik suami buat istri-istrinya. Bagaimana pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sebaik-baik orang untuk sahabat-sahabatnya. Bagaimana pula
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga hubungannya dengan mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, walaupun janji-janji Allah Subhanahu wa taala sudah pasti untuk beliau, diampuni dosa-dosanya, akan masuk surga terlebih dahulu, dan janji-janji lainnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Tapi beliau merupakan suri teladan bagi kita, figur bagi kita di dalam menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ingin menjadi ayah yang baik, hendaknya melihat bagaimana sosok beliau. Yang ingin menjadi sahabat yang baik untuk sahabat-sahabatnya, bagaimana sosok beliau ketika menghadapi kesalahan para sahabat-sahabatnya. Bagaimana ketika ingin melihat beliau, ketika kita ingin menjadi suami yang terbaik, maka kita lihat bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan istri-istri beliau. Dengan menjadikan beliau sebagai figur, hadirin, maka insya Allah kita pun akan berjalan tepat di belakang beliau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan figur bagi umat Islam karena sosok beliau yang luar biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah figur nyata, contoh bagi kita. Dan ketika kita berusaha menjadikan beliau sebagai figur kita, maka kita pun akan berusaha mencontoh beliau. Mengikuti beliau dari gaya bicaranya, mengikuti beliau dari bagaimana cara makan beliau, mengikuti beliau bagaimana cara tidur beliau. Ada satu pertanyaan, hadirin. Siapa di antara kita yang mungkin sudah menjadikan figur kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana beliau tidur? Apakah kita sudah berfigur kepada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika enggak tidur kecuali dalam keadaan berwudu, kemudian enggak tidur kecuali baca zikir, kemudian enggak tidur kecuali di atas sisi kanannya, kemudian yang lainnya? Mungkin jarang di antara kita yang sudah berfigur kepada beliau dari hal yang sepele-sepele saja. Dari cara tidur beliau saja mungkin sedikit di antara kita yang sudah mempraktekkan bagaimana cara tidurnya beliau. Kemudian cara makannya beliau, cara minumnya beliau. Siapa di antara kita yang sudah mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai figur, hadirin? Jarang. Sedikit, atau bahkan mungkin kita merasa aneh ketika kita melihat ada orang yang makan berdiri. Kita enjoy aja, santai-santai aja. Tapi ketika kita melihat ada orang makan dan minum duduk, itu kita merasa aneh. Kenapa? Karena kurangnya kita jadikan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai figur kita. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Inilah yang terjadi ketika kita kehilangan figur. Ketika kita kehilangan uswah, ketika kita kehilangan suri teladan, atau mungkin kita berfigur kepada sosok yang enggak baik, sosok yang salah, ngefans dengan orang-orang yang mungkin enggak betul kehidupannya, maka kita akan mengikuti jalan orang-orang tersebut. Cara berpotong, cara rambut aja mungkin kita akan mengikuti orang tersebut. Karena kita menjadikan orang tersebut sebagai figur kita. Maka poin pentingnya, hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tanamkan
baik dari diri kita atau kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, ayo kita jadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai figur kita, sebagai suri teladan kita. Suri teladan, figur merupakan sosok yang amat sangat penting, hadirin. Kenapa? Karena kita sebagai manusia itu membutuhkan perwakilan dari pemikiran kita yang abstrak, yang hanya bisa diwujudkan dalam sebuah sosok yang sesuai dengan harapan mereka. Maka tanamkan sedini mungkin kepada anak-anak kita. Hendaknya kita jadikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai figur nyata kita. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jika sekiranya kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok teladan kita, sebagai figur kita, maka insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin jauh dari yang namanya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari yang namanya melakukan amalan-amalan yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Tapi ketika kita mengambil setengah-setengah, beginilah kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Begitu pula ketika kita menjadikan sosok beliau sebagai figur, mungkin kita akan berusaha untuk menjaga hati orang-orang terdekat dengan kita. Kita nggak akan mudah menyakiti orang-orang terdekat, entah itu tetangga kita, entah itu mungkin istri kita, anak kita, dan yang lainnya. Karena kita menjadikan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai figur nyata. Di dunia perhewanan saja, hewan itu memerlukan figur, hadirin. Kalau seandainya kita perhatikan bagaimana burung yang terbang, itu kadang ia membentuk pola segitiga dengan kepala yang berada di paling depan, dan itulah figur buat burung-burung yang berada di belakangnya. Maka dari itu, kalau seandainya kita tanya pemburu, kalau mau mendapatkan burung banyak, mereka tembak bagian depan, bagian yang menjadi figurnya. Itu ketika figur tersebut jatuh, itu burung-burung akan menyangka bahwasanya hal tersebut meminta mereka untuk turun pula. Ini burung. Begitu pula mungkin dengan onta. Ada satu cerita ketika ada onta yang begitu banyak. Kemudian ada seorang pemuda yang usianya 17-an tahun dan ia hanya dibantu oleh penggembala onta dengan jumlah yang sedikit, satu orang. Kemudian ditanyalah kepada pemuda ini, bagaimana engkau bisa menguasai onta-onta ini? Lantas apa jawaban pemuda ini? Engkau tidak melihat ada satu onta yang dijadikan kudwah bagi mereka, yang dijadikan figur bagi mereka. Kalau seandainya kita bisa menguasai satu onta ini, maka semuanya akan mematuhi onta yang menjadi kudwah tersebut. Ini di dunia perhewanan. Maka kita, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, gak mungkin bagi kita hidup dengan kekosongan tanpa figur. Kalau seandainya kita mau mengambil figur itu yang perfect, hadirin, ambillah figur dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan figur-figur yang lainnya. Dan hal ini harus terjadi pada kehidupan kita. Ketika seseorang gak menjadikan figur orang-orang yang baik, maka pasti ia akan menjadikan figur orang-orang yang jahat, hadirin. Maka tinggal pilih, kita mau mengambil figur orang-orang yang baik
sekaliber Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya, atau mungkin orang-orang yang jahat dan buruk. Dan ingat, figur memiliki takfir, memiliki dampak yang begitu besar bagi kehidupan kita. Bagaimana anak-anak kita itu nanti akan mengikuti gaya hidup orang yang ia sukai. Bagaimana mungkin istri kita akan mengikuti gaya hidup orang yang ia cintai atau orang yang ia jadikan figur. Kalau kita teliti bagaimana orang-orang musyrikin ketika mereka menjawab inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Orang-orang musyrik berkata, kita mendapatkan kakek dan nenek moyang kita berada dalam satu agama, kemudian kita pun ikuti agama tersebut. Kita ikuti jalan kakek dan nenek moyang mereka. Kenapa? Karena mereka menjadikan kakek dan nenek moyang mereka sebagai figur utama mereka. Jika sekiranya mereka menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai figur utama mereka, maka pasti mereka akan meninggalkan hawa nafsunya. Mereka akan berusaha untuk melakukan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan, dan mereka akan berusaha untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika figur mereka salah, inilah yang terjadi. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sosok figur merupakan sosok yang memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira." Ayat 21 dalam surat Al-Ahzab. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menghibur kaum muslimin. Ketika itu mereka sedang dikepung oleh orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik pada peperangan Khandaq. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai hiburan bagi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjut setelah salat Isya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على فلاح. حي على فلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا كيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن سيكون منكم
مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة والزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله لا إله إلا هو
وهو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
وأنا إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21 Allah Subhanahu wa taala berkata, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kita ingin mengambil beberapa renungan dari ayat tersebut. Ayat yang agung yang memerintahkan kita untuk mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai figur kita. Ayat ini turun berkenaan dengan peperangan Khandaq. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusir orang-orang Yahudi ke daerah Khaybar. Kemudian orang-orang Yahudi pun bekerja sama dengan kaum kufar di kota Makkah. Kemudian suku Banu Ghatfan, mereka bekerja sama untuk menghabiskan kaum muslimin dalam satu perang, yaitu peperangan Khandaq. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bagaimana seharusnya sikap kita di dalam menghadapi ujian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan figur bagi kita dari segala aspek kehidupan dia. Dan ingatlah hadirin, semakin besar kita mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai figur kita, maka semakin baik pula suluk ataupun akhlak kita. Semakin besar kita mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok figur kita, suri teladan kita, maka semakin bagus pula akhlak yang kita miliki. Maka ketika akhlak kita buruk, baik kepada tetangga, sering marah-marah, sering menggibah, ataupun sering melakukan hal-hal yang menyakiti hati orang-orang, maka ketahuilah di antara faktornya mungkin karena kita belum mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai figur kita. Bagaimana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwasannya ayat ini merupakan aslun kabir, merupakan pondasi yang besar agar kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai figur kita. Baik di setiap perkataannya, enggak berkata kecuali dengan perkataan yang baik, dan di setiap perbuatannya enggak berbuat kecuali dengan perbuatan yang baik. Inilah yang harus kita lakukan. Walihada, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, walihada umiran nasu bitta'assi bin nabi yaumal ahzab fi sabrihi wa intidharihi al-faraj min rabbih. Maka dari itu umat manusia diperintahkan untuk mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai figur
bagaimana beliau sabarnya di dalam memperjuangkan ayat-ayat Allah, di dalam memperjuangkan agama Allah. Beliau berjihad, hadirin. Manusia yang paling mulia itu tetap berjihad. Sudah dijamin masuk surga, tapi beliau ikut peperangan Khandaq, ikut peperangan Ahzab. Bagaimana beliau memberitahukan kepada kita bagaimana seharusnya kita menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan itu akan datang. Kelapangan itu akan datang. Oke, kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika kita hadapi dengan kesabaran, maka insya Allah kelapangan akan datang pada waktunya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada peperangan Ahzab ini, bagaimana laparnya beliau, bagaimana beliau memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, itu ada suri teladan bagi kita. Kita pun sama. Seberapa jauh pengorbanan kita untuk agama Islam ini. Kalau kita tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan agama Islam, berangkat ke Taif, kemudian dipukuli sampai berdarah-darah. Akan tetapi ketika ditawarkan untuk menghancurkan mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah berdoa, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkan kaumku karena mereka sama sekali enggak mengetahui hal ini. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka seyogyanya bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil pelajaran, mengambil figur dari sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemana beliau, maka kita pun harus berjalan di belakang beliau. Apa kata beliau, maka itulah yang harus kita katakan. Apa larangan beliau, itulah yang harus kita jauhkan. Bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum. Allah meridai mereka. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud pun berkata, fa innahum abarru hadhil ummati quluban wa a'maquha ilman. Orang-orang yang paling berilmu, orang-orang yang paling baik, itulah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan mereka. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengambil Rasulullah sebagai figur. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan cincin dari emas ataupun perak. Ketika mendapatkan ini, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun langsung mengenakan cincin dari emas ataupun dari perak. Karena apa? Karena ingin beriktidah, ingin mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan beliau. Apa yang beliau lakukan, usahakan kita pun melakukan hal tersebut. Maka ketika melihat sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan emas, mengenakan cincin dari emas ataupun perak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melepaskan emas beliau, melepaskan cincin beliau. Kemudian beliau berkata, la albasuhu abadan. Aku enggak akan pakai lagi cincin ini.
fanabadhan nasu khawatimahum. Kemudian sahabat-sahabat Rasulullah itu langsung ngikut. Mereka lepas cincin-cincin mereka, hadirin. Inilah hakikat dari beriqtidah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ada di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengalahkan perasaan mereka ketika mereka mendapatkan bahwasanya perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini seperti ini. Pernah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah kalian melarang wanita-wanita dari datang ke masjid, hadirin. Mereka ingin sholat, ingin menghadiri ta'lim dan yang lainnya. Lantas anaknya Abdullah bin Umar itu langsung berkata, wallahi lanamna'ahunna. Demi Allah kami akan larang wanita-wanita jangan mendatangi masjid. Maka Abdullah bin Umar pun marah kepada anaknya dan berkata, bagaimana engkau? Di dalam satu riwayat ia memukul dadanya dan ia berkata, bagaimana engkau menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah berkata, jangan engkau larang wanita-wanita datang ke masjid, maka engkau berkata lanamna'ahunna, kami akan larang. Hal ini pun terjadi pada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu memiliki sifat pencemburu, itu ada seorang istrinya selalu datang ke masjid untuk sholat fajar. Kemudian murid-muridnya atau wanita-wanita lain bertanya kepada istri Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, engkau tahu Umar ibn al-Khattab, suamimu itu memiliki sifat pencemburu, tapi kenapa engkau keluar menuju masjid? Lantas apa kata istrinya, hadirin? Umar enggak berani melarang aku ke masjid karena Umar tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang laki-laki untuk melarang wanita agar jangan sampai menghalangi mereka ke masjid. Bagaimana sifat pencemburu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kalah ketika berhadapan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri teladan, ada sesosok figur. Tapi enggak semua orang bisa mengambil hal tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala jelaskan yang bisa mengambil beliau sebagai figur adalah orang-orang yang yarjullah, yang berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wal yaumal akhir, dan berharap ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada saat hari akhir nanti. Wa dzakarallaha katsiran, dan bagi orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak. Maka dari itu kita perhatikan ketika kita tidak mampu bertaasi mengambil figur bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil figur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok figur kita, mungkin kita belum mengharapkan pahala dari Allah, atau mungkin kita belum takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin kita belum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu kita. Maka ketika kita
mengharapkan Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hal tersebut akan membantu kita untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai figur utama kita. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan maka datang dari pribadi. Saya minta maaf, dan apabila ada kebenaran semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita untuk menerima kebenaran tersebut. Ada beberapa poin penting dari kajian tadi. Yang pertama, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita tanamkan pada diri kita, pada diri keluarga kita, anak-anak kita, agar mengambil sosok yang baik sebagai figur utama, sehingga kita bisa meniru figur tersebut, entah itu dari segi cara tidurnya, cara makannya, dan yang lainnya. Dan gak ada sosok yang pantas yang bisa kita jadikan figur kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita enggak menanamkan ini pada diri kita atau pada anak-anak kita atau pada keluarga kita, maka ketahuilah figur yang jahat mungkin bisa menghampiri kita. Ini poin pentingnya yang bisa kita petik dari kajian kita pada hari ini. Ada kurang lebih mungkin 2 pertemuan lagi sebelum kita membahas dan masuk ke kitab. Wallahu taala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.